And 1, 3, 2, 4, Cast Off. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi di podcast of SMK Wisuda Karya Kudus. Kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Mau bintang tamu atau narasumber? Terserah. Bingung saya. Ini rada gugup juga saya ini masternya ini di sini. Edisi ini kita akan banyak tanya-tanya. Jangan lupa juga sih, saya mau ngingetin kalau pembukaan PPDB SMK Wisuda Karya Kudus sudah dimulai ya per bulan apa kamu? 1 Maret kemarin itu udah dimulai. Terus penutupannya itu nanti di bulan Juni dan ingat nih kuotanya terbatas ya untuk adik-adik SMP. Jangan lupakan untuk daftar di SMK Wisuda Karya Kudus. Kesempatan untuk bisa join sama kami itu nggak terulang 2 kali ya nggak sih Pak? Ya betul. Kali umur ditumbuk flashback gitu kan. Oke, pada pagi kesempatan ini kita ada bintang tamu nih, narasumber yang udah nggak perlu untuk diperkenalkan lagi deh, kayaknya udah terkenal banget kalau di sini. Ini kalau di sini itu saya lagi dalam posisi zona yang sangat berbahaya banget. Kenapa? Ini yang di belakang kamera sana itu adalah supporting sistemnya beliau. Jadi bingung saya gitu. Oke, Pak Muzaki. Ya. Welcome. Terima kasih Bapak atas undangannya. Hektakhud. Ya, halo. Saya bisa cuma itu Pak. Oke. Terbatas bahasa Belanda saya. Oke. Ya. Jadi ini beliau lulusan UNES awalnya. Ya, betul. Terus S2-nya di University of Groningen, Belanda. Groningen. Terus kemudian lanjut ke Radboud University Nijmegen, Belanda. Nijmegen. Ya. Nijmegen. Oke, Nijmegen itu di pertengahannya Belanda itu. Iya. Iya kan? Jauh dari mana-mana. Nijmegen. Itu sekitar 1 jam sampai 2 jaman itu dari Den Haag atau nggak Amsterdam. Ya. Kalau pakai kereta cepat. Ya. Betul? Malah enak dong dekat dengan pusat ibu kotanya. Ya, tapi 1 jam lah. Itu Ya, pun pakai lebih. kereta cepat. Ya daripada ke Groningen atau Maastricht kan juga jauh juga. Maastricht. Jadi lumayan strategis sih kalau Nijmegen itu. Kalau berarti berapa tahun di sana? Di Belandanya? Total? Untuk S2 kemarin 1 tahun. 1 tahun. Kemudian untuk S3 nanti rencananya tinggal 1 tahun lagi ini untuk menyelesaikan. Tapi totalnya berapa? Total karena kemarin sempat pandemi jadi pulang dulu ya Pak ya. Jadi kalau S2 1 tahun kemudian tambah sekitar 1,5 tahun lah kurang lebih. Baju segitu aja. Kayak kita copot masker aja deh. Boleh. Aman aja sih. Aman. Ya. Udah vaksin, udah swab, ya nggak sih? Ya. PCR udah belum sih Pak? Saya belum pernah. Belum pernah. Yuk, PCR berani? Buat apa? Ya katanya kemarin ada yang nantangin. Nantangin itu yang ibu-ibu yang berdiri di belakang ada nantangin. Gimana? Kaum laki-laki berani PCR nggak? Swab gitu kan. Dicolok-colok katanya hidungnya. Iya. Gitu kan. Someday lah ya. Iya, nanti kalau misal mau berangkat ke Belanda misalkan, nanti mungkin kita butuh PCR juga. Emang mau berangkat lagi ke Belanda? Iya, insya Allah 21 September. 21 September? Wah, ya, bulan-bulan dekat. kurang lebih, iya. Oh. Tapi kan kalau di Belanda, itu kan udah bebas dari masker kayaknya kan? Kalau itu saya kurang tahu, karena kalau dari info sih, kampus masih tutup ya Pak ya. Kalaupun buka, mungkin hanya sebagian saja dan harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau pakai masker atau enggaknya saya kurang tahu. Mungkin Pak Hendro yang lebih tahu ya. Kalau kemarin teman saya itu di Leiden. Kebetulan juga banyak kenalan saya di Leiden sana. Yeah. Itu mereka masih protokol kesehatannya masih jalan. Yeah. Ibaratnya kayak kafe aja itu udah sampai jam 11 itu udah close semuanya. Udah close jam 11 semuanya kosong. Kita nggak ada bisa pesan coffee atau apa. Yang masih ada tuh vending machine. Di depan vending machine-nya pun nggak ada orang-orang, udah free. Apalagi kan ini musim-musimnya untuk, bener nggak sih, untuk yang pembelajaran udah off semua di sana. Itu gimana? Lebih ke online ya memang. Online ya. Iya. Jadi sepi banget ya. Iya. Oke. Jadi guys, ini Pak Muzaki ini adalah alumni dari UNES yang lanjut di Belanda. Ya. S2 sama dan sekarang masih S3. S3 masih S3. Guys. Terima kasih. Keren banget. Ini S3 kalau saya sih saya S4. Apa aja itu Pak? SD, SMP, SMA sama Stimar Amdi Semarang. Keren banget. S juga. Kampus saya jadi. Ya. Gimana sih kok bisa sampai ke sana?
Sebenarnya beruntung aja sih Pak. Dulu ketika lulus S1, kemudian saya sempat bekerja beberapa waktu. Kemudian saya ambil beasiswa, namanya beasiswa S2 dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan. Jadi saya coba apply. Menariknya saya dulu itu sebenarnya apply-nya UGM, Universitas Gadjah Mada. Cuman menurut interviewernya, kamu bisa lebih Muzaki. Jadi kamu harusnya apply-nya ke luar negeri, bukan dalam negeri. Karena menurut assessment-nya mereka, mungkin saya overqualified kayak gitu. Karena saya menyertakan semua prestasi, kemudian CV-nya juga lumayan bagus, sehingga saya direkomendasikan untuk ambil studi S2 di luar negeri. Dan setelah itu saya mencoba cari kampus. Alhamdulillah untuk S2 saya sempat diterima di 5 kampus di luar negeri, 4 Inggris, 1 Belanda. Cuman yang dapat unconditional letter of acceptance, saya dapatnya di 2 kampus. Jadi sudah benar-benar diterima nih di 2 kampus, yaitu Inggris, University of Bristol, sama di University of Groningen Belanda. Setelah beberapa pertimbangan, saya akhirnya memilih untuk di Belanda. Kenapa di Belanda? Jurusan yang saya inginkan sebenarnya, saya kan guru Pak basicnya. Jadi saya pengen yang mata kuliahnya itu ada yang sangkut paut dengan guru. Jadi di S2 saya jurusannya adalah TEFL, Teaching English as a Foreign Language atau Applied Linguistics. Jadi di situ lebih ke saya dapat bukan hanya teori saja tapi ada praktisnya juga. Jadi saya kayak kunjungan ke sekolah, kemudian juga saya disuguhi dengan beberapa metode pengajaran, terutama untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, itu menurut saya menarik sehingga saya juga memilih Belanda. Selain itu alasannya adalah Belanda itu kalau di antara negara-negara non berbahasa Inggris yang warganya berbahasa Inggris dengan tingkat kecakapan yang bagus, Belanda ranking 1. Oh, gitu. Sehingga saya berpikir kenapa ya masyarakat Belanda atau mungkin pelajar Belanda kok bahasa Inggrisnya bagus-bagus dibandingkan negara lain. Terbukti dengan hasil dari EPI atau English Proficiency Index itu. Bahkan 2020 kemarin Belanda masih ranking 1. Jadi saya tertarik saja dengan education system yang ada di Belanda itu kayak gimana sih, terutama untuk bahasa Inggrisnya. Tapi padahal juga di Jerman itu bersebelahan ya. Bisa dikatakan bahasa Belanda sama Jerman itu sama. Mirip Tidak banget. Tidak sama. Mirip. Ibaratnya kayak Indonesia Malaysia lah. Ya, bisa jadi. Gitu kan. Ya. Tapi kalau di Jerman itu enggak. Gitu ya. Saya harus masuk ke STR dulu, bahasa Jerman, ya kan? Harus pusing-pusing ria dengan nilai minimal 7. Oke. Ya kan? Kalau di Belanda kalau Belanda kalau sepengetahuan saya itu kayak IELTS. IELTS-nya kan minimal IELTS itu harus 7 kan minimal kan. Sama di Belanda harus 7. Kalau enggak, umpamanya kita kursus nih 1 tahun atau berapa bulan, 9 bulan nih. Kalau kita nggak lulus, kita ngulang tahun depan lagi. Oh gitu. Jadi nggak masuk universitas. Kayak begitu. Sama nggak sih kalau di Jadi Belanda? Wajib berbahasa Jerman kalau di Jerman. Banyak harus pakai bahasa Jerman. Kalau di Belanda tidak wajib. Karena prodinya banyak yang disediakan untuk mahasiswa internasional. Jadi tidak bisa berbahasa Belanda pun tidak apa-apa. Sehingga mungkin ini yang banyak menarik mahasiswa dari misalkan Indonesia untuk ambil prodi di Belanda. Cuman kalau saya lihat tadi ya penjelasannya bahwa Jerman harus mewajibkan bahasa Jerman, menurut saya bagus juga karena bahasa sebagai identitas nasional itu berarti dikonservasi banget sama Jerman. Nah, Belanda mungkin belum ke arah situ kali ya. Tapi mungkin dari sisi positifnya mereka bisa menarik banyak pelajar juga. Benar. Kayak bahasa Indonesia juga kan akhirnya kan bisa juga dipelajari di Australia, langsung di Korea ataupun yang lainnya kan. Kayak begitu. Groningen itu lumayan jauh juga loh. Paling jauh. Paling utara kalau nggak salah. Benar. Groningen. Kenapa nggak milih di apa? Oh iya. Itu kalau LPDP itu harus universitas negeri dong. Karena sepengetahuan saya Groningen sama yang universitas kedua itu negeri kan? Negeri swastanya saya kurang tahu. Oh gitu? Ya, nggak tahu. Jadi kalau LPDP itu ada listnya. Jadi ada list universitas yang bisa di-apply oleh aplikan. Kayak gitu. Jadi misal kita mau mendaftar di universitas di Belanda, kita harus lihat dulu nih list LPDP itu ada apa aja universitasnya. Kayak gitu. Jadi nggak berpatokan sama negeri atau swasta? Nggak ya? Bisa semua. Kalau di UK, di Bristol tadi, kenapa nggak mau? Saya ulangin lagi nih. Iya, sebenarnya basic reasonnya tadi karena saya jurusan yang saya inginkan lebih
lebih cocok di Belanda, yaitu TOEFL tadi. Kemudian selain itu adalah sisi kulturalnya, dalam artian yang tadi, kenapa kok kalau di Inggris orang Inggris bisa bahasa Inggris ya wajar. Iya. Sementara kalau di Belanda bahasa ibunya adalah bahasa Belanda. Kenapa kok bisa berbahasa Inggris dengan cukup fasih? Nah itu mungkin bisa jadi pengetahuan yang baru, bisa saya teliti nanti, sehingga nanti bisa saya bawa ke Indonesia misalkan. Karena sama-sama nih, kalau kondisi Belanda bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, tapi mereka bisa bahasa Inggris dengan bagus. Yes. Kayak di Indonesia, bahasa pertamanya bisa bahasa daerah atau bahasa benar. Indonesia. Tapi kenapa sama-sama bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, kenapa kok orang Indonesia kemampuan bahasa Inggrisnya jauh di bawah Belanda? Belanda Yes. ranking 1 misalkan, Betul. bahasa Inggrisnya. Sementara Indonesia ranking 70-an misalkan. Nah, apa nih yang membedakan? Nah, itu mungkin bisa saya pelajari juga dari di Belanda itu. Itu kayak kalau orang Indonesia tuh lebih jatuhnya ke malesannya aja sih. Malas untuk bisa explore dia. Sama juga, kita kan dulu sempat ada statement kayak gini. Indonesia 300 tahun nih, 3 abad nih dijajah sama Belanda, 3 abad lebih kan. Kenapa orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Belanda? Ya kan? Ada yang bilang Belanda itu ogah ngajarin orang-orang pribumi. Ada yang bilang itu hanya diajarkan kepada kaum-kaum ningrat aja gitu. Tapi lebih jatuhnya orang Indonesia itu malas untuk ribet. Kalau menurut saya sih ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin nggak tahu. Oke. Apakah benar kayak gitu? Kalau referensi terakhir yang saya baca, yang ditulis oleh Anita Dewi kalau nggak salah, bukan karena orang Indonesia nggak mau belajar bahasa Belanda, karena bahasa Belanda dianggap bahasa penjajah, sehingga nggak mau. Itu menurut buku yang saya baca terakhir ya. Sehingga itu dianggap, kenapa Bahasa saya harus kriminal, mempelajari bahasa Atau gimana? dari sebuah negara yang dulu menjajah saya lama lagi, sehingga itulah kenapa mungkin orang Indonesia tidak banyak yang bisa berbahasa Belanda, walaupun dulu katakanlah 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Tapi kan kalau Indonesia nggak dijajah sama Belanda, nggak mungkin bisa sampai seperti ini dong. Kenapa? Kalau Indonesia seumpamanya nggak Iya. dijajah Belanda, mungkin nggak sih bisa sampai seperti ini? Skenario-nya bisa jadi berbeda, Oh, gitu? Pak. Iya. Jadi kita nggak tahu karena kita hanya punya satu skenario saja, dijajah itu tadi. Dijajah itu. Dijajah. Iya. Bukannya dijajah itu kita udah terbiasa sama penjajahan ya berarti. Belum tentu juga. Karena mungkin kan kita nggak ada pada saat itu ya. Kenapa kita bisa dijajah? Saya tidak mempelajari itu. Cuman mungkin pada saat itu there is no other option mungkin. Yes. Karena ya cari uang kalau aja. orang mau milih mau dijajah apa enggak, ya jelas nggak mau. Nggak mau. Berarti pada saat itu tidak ada pilihan lain, ya dijajah itu tadi. Enggak sih, bukan karena tidak ada pilihan yang lain sih. Karena kita itu udah terlalu pasrah mager aja. Kalau ibarat gitu kan ya Pak ya. Coba gini loh, orang Indonesia I know ya. Kita mungkin objektif aja deh. Kalau di luar kita lebih cenderung kita bisa open mind kan sama pola pikir orang yang brutal atau barbar itu udah biasa kan. Pola pikir kita itu ibaratnya lu udah di dalam satu tempurung, ya udah di situ aja. Iya. Ngapain keluar? Ibaratnya kamu udah dapat toples air atau kolam air akuarium itu kan. Untuk kita sebagai ikan untuk lompat ke akuarium lain itu megah. Iya. Terlalu di zona nyaman. Betul. Gasis. Iya. Itu mentality saya juga sih. Nggak, kalau yang bagian itu saya setuju Pak, bahwa orang Indonesia memang kurang open minded dibandingkan orang-orang Eropa. Sehingga mungkin itu tugas kita juga sebagai guru, agar gimana melatih siswa kita agar bisa open minded dan juga berpikir kritis. Open minded itu bukan berarti kita masukin semua ideologi kita kali, bukan seperti itu kali ya Pak ya. Jadi lebih ke kita terbuka dengan semua pemikiran, tapi sebagai bangsa Indonesia kita ada filternya, misalkan Pancasila dan lain-lain. Ada jati diri Betul. sendiri gitu. Kemudian menggarisbawahi yang tadi, ketika dijajah memang there is no other option, itu awal-awal mungkin iya, tapi setelah itu kita lihat ada pergerakan ya Pak ya. Jadi pergerakan pahlawan kita juga bergerak, sehingga lepas dari yang namanya mager itu tadi. Kemudian ada juga pemuda-pemuda Indonesia yang merencanakan kemerdekaan di Belanda misalkan. Nah sebenarnya hal-hal keluar dari zona nyaman atau berubah agar tidak mager ini juga harusnya bisa kita tiru juga saat ini. Karena memang saat ini kita lihat apalagi pandemi semakin membuat orang tidak produktif, semakin membuat orang malas. Harusnya kita aware lagi ke flashback ke perjuangan kemerdekaan kita yang dari awalnya kita nggak ada opsi untuk merdeka, tapi setelah itu ada beberapa sekelompok orang yang
yuk merdeka yuk, sehingga itu yang harus kita tiru dari pahlawan kita. Cuman gini, pahlawan kita mikir kayak gitu karena kita di dalam sini itu mentalnya adalah mergo kepencet. Apa itu? Ya kan? Karena udah terpojok. Iya kan? Iya. Karena udah nggak ada option lagi. Kita kan mau ditindas terus, kita mati gitu loh. Iya. Akhirnya beliau itu berjuang untuk ayo berontaklah untuk seenggaknya hargain gue dong. Iya. Kayak gitu kan. Sama juga kalau di luar sih juga sama kayak gitu juga kan. Sampai ke apa itu yang Black Lives Matter gitu kan, sama seperti itu kan akhirnya nantinya. Balik lagi ke topik ya. Silakan. Kita sampai kemana-mana gitu Iya, kan. tidak apa-apa. Pak Zaki, Ya. itu tadi berhubungan dengan keguruan Ya. semuanya. Apakah benar nggak sih sistem pendidikan yang ada di Belanda itu hampir sama dengan apa yang pernah diajarkan di Indonesia? Secara umum ya. Kalau saya secara umum kurang tahu malah, Pak. Gitu. Iya, nggak tahu saya. Jadi kalau untuk pendidikan, karena saya fokusnya bahasa Inggris ya, jadi setahu saya hanya melihat dari sisi bahasa Inggrisnya saja. Kalau di satu sekolah yang pernah saya kunjungi dulu, itu sekolah bilingual sih ya Pak. Jadi mereka misalkan International school gitu. saya nggak tahu itu internasional apa tidak. Tahu saya itu bilingual school gitu. Jadi di sana itu misalkan di kelas mereka pakainya bahasa Inggris juga, walaupun mata pelajaran sejarah misalkan. Kemudian dari sisi teknologi mereka individu bawa kayak tablet gitu loh. Jadi sehingga mungkin akses teknologinya bagus, kemudian untuk pendidikan dari segi bahasa dan konten juga bagus. Kalau secara umum saya sistem pendidikannya seperti apa saya kurang tahu. Kalau yang dari teman saya yang ada di Leiden, dia kan ambil LLC. Ya. LLCL atau apa gitu yang hubungannya dengan law, hukum, dia ambilnya di Leiden. Kenapa? Saya sempat tanya kayak gini, kenapa kamu ambilnya di Leiden untuk hukum? Kenapa nggak di UK? Sekarang gini, selain faktor saya, kakak saya tuh emang alumni dari UK. Jadi kalau umpamanya weekend, kalau kita umpamanya ke sana atau holiday sampai ke Inggris lagi, bosen dong. Carilah opsional lagi. Kalau mau ke Amerika, saya dulu tinggalnya di Amerika. Kayak gitu, bosen juga ke Amerika. Carilah, ya udah saya sampai ke Belanda aja. Di Belanda kenapa Leiden? Leiden itu terkenal banget kan. Kalau zaman dulu, zaman penjajahan, ibaratnya sak mbah-mbahnya saya kan dulu Leiden, gitu kan, sekolahnya di sana ibaratnya. Nah, sejarahnya, historicalnya Leiden kan memang kota pelajar kan, ya kan, ibaratnya Jogjanya Belanda lah, gitu kan, deket kemana-mana, Amsterdam deket dan Jogjanya Belanda Groningen kayaknya. Oh, Groningen ya? Kurang update saya. Oke, ralat Groningen gitu. Kalau ibaratnya kalau di Leiden itu kenapa kok kamu ambil hukum di sana? Karena gini, sistemnya Inggris atau UK dengan Singapura, dengan India, Australia itu sama. Sistemnya apa gitu loh. Kalau saya nggak salah apa gitu. Sementara kalau yang di Belanda itu sistemnya sama kayak di Indonesia hukum. Sistem hukumnya sama. Jadi kita menggunakan asasnya sama. Jadi kalau kayak begitu, langsung saya tanya gini. Jadi kalau kayak begitu, peninggalannya Belanda itu masih ada dong di Indonesia. Masih banyak. Sampai ada yang dipelajari di sana itu udah sama dengan apa yang dipelajari di Indonesia. Oke. Kayak gitu. Iya. Cuman kalau alasan kedua sih oke dari temannya Pak Hendra tadi ya. Alasan pertama yang agak nggak enak tuh. Apa? Tidak mau kuliah ke UK karena bosen. Tidak mau kuliah ke Singapura Itu karena udah, bosen. karena dia udah banyak jalan-jalan ke sana. Nggak bisa. Maksudnya kalau kita ngomong quality of education, Amerika sama Inggris memang lebih di atas. Oh gitu. Ada Harvard, ada Oxford, ada Cambridge, ada Harvard Law School misalkan. Kalau secara quality jauh Harvard dibandingkan misalkan tadi Leiden misalkan. Cuman secara aspek kultural misalkan di Leiden fokus mempelajari sistem hukumnya Belanda, itu mungkin alasan yang oke banget kayak gitu. Cuman kalau alasannya tadi nggak mau karena alasan jalan-jalan kok agak nggak enak ya dengannya. Tapi itu yang saya dapatkan dari teman saya, karena aku bosan. Ya mungkin karena dia itu sering jalan-jalan ke sana kan, bisa jadi. Gimana? Kalau saya kan aduh boro-boro jalan ke sana, jalan-jalan ke Rahtau aja atau ke apa itu yang Ternadi itu aja udah seneng banget saya kan. Gitu. Kalau saya mau realistis kalau misal untuk apply ke universitas luar negeri ya, jadi misal yang diterima mana, berarti mungkin itu yang rezeki saya. Karena kalau mau ditanya kuliah mana ya saya pengen Oxford misalkan, pengen Cambridge, tapi kan saya tidak masuk kualifikasinya. Misalkan IELTS harus sekian
poin nilainya. Tapi pernah? Sementara saya tidak apply karena saya sudah mentok IELTS-nya. Oh, IELTS-nya saya sekian misalkan. Saya sudah lihat dulu Oxford itu ada kualifikasi berapa skornya, sehingga udah nggak masuk nih. Jadi nggak mungkin dong masuk Oxford. Tapi pernah coba belum? Tapi kalau disuruh milih antara Oxford sama misalkan saya kuliah sekarang di Belanda, ya jelas saya mau Oxford. Kamus yang dipakai rujukan untuk bahasa Inggris Oxford dan Cambridge. Dua itu yang prominent ya. Itu tadi karena saya nggak masuk kualifikasi itu, saya akhirnya mencoba mencari kampus lain yang sesuai dengan kualifikasi saya. Misalkan dulu saya di Inggris ada Bristol, kemudian ada Birmingham, kemudian ada University College London, dan dua lagi Leeds kalau nggak salah. Nah itu yang diterima saya mana? Ternyata Bristol tadi karena sudah sesuai kualifikasi. Tapi kalau kita ngomong tentang quality-nya, kalau saya misalkan disodori yang mana, Oxford atau Cambridge tentu saja. Tapi itu kalau disodorin. Ya. Kalau disodorin. Ya, kalau saya masuk kualifikasinya juga tentu saja. Tapi udah pernah coba untuk apply di sana untuk yuk coba, kalau ibaratnya orang Indonesia kan gini, gue pengen masuk TNI nih. Ya kan, udah coba aja gitu kan. Pernah nggak kayak gitu? Karena saya lihat kualifikasinya berapa, itu pasti nggak diterima dong, Bang. Gitu. Pak. Iya. Bang ya. Bang bakso dong. Jadi oke, disuruh naikin. Oke. Ya. Jadi itu tadi. Jadi karena saya sudah berusaha belajar IELTS dan lain-lain dan nilainya mentok tidak sesuai dengan persyaratannya di universitas tersebut, sehingga saya berpikir kalau saya daftar di sana sama saja nanti akan rejected karena saya bisa jadi conditional, maksudnya bersyarat kamu akan diterima kalau bahasa Inggrismu sekian. Cuman karena saya tidak memenuhi itu, saya mundur dari awal, kayaknya tidak bisa, sehingga saya lebih memilih mana universitas yang sesuai dengan kualifikasi saya. Berarti sama seperti waktu saya di Australia kemarin. Okay. Tawarannya antara UQ, Griffith atau ke TIFF aja. Kalau TIFF ibaratnya kayak STM-nya di sini. Oh gitu ya. Nah, kalau TIFF itu kan kejuruannya lebih cenderung di situ. Kamu pilih mana? Griffith, UQ atau TIFF gitu kan. Bingung dong. UQ Queensland. Oke. Kan di Brisbane kan. Alright. Di situ. Di Brisbane, kalau di Griffith itu historical, ibaratnya kalau di sini itu apa ya? UNES lah. Griffith UNES. Sementara bangga kita ya Pak ya. Berarti saya masuk Griffith dong. Kita jadi alumni UNES, bangga. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Oh ya. Itu namanya UQ. University of Queensland. Iya. University of Queensland itu saya pernah di sana itu ketemu banget sama artis Indonesia yang lagi kuliah di sana di UQ. Ya itu? Siapa itu yang dulu itu personilnya itu loh, Kevin Aprilio itu yang dulu siapa sih? Yang dulu bintang Avi Bu Putri mungkin lebih tahu ya. Bu Putri siapa lo, Bu? Siapa ya, Bu ya? Kan yang girly banget gitu kan. Bukan Cherry Bell. You are beautiful. Enggak yang satunya lagi. Itu penyanyi juga. Itu juga ada di sana di UK. Saya tanyain waktu di PPIA di Australia. Itu tak tanyain, "Loh, kamu di sini udah berapa tahun?" "Udah 2 tahun ini, Mas." "Oh, 2 tahun." Langsung, "Kamu ambil jurusan apa?" gitu, lupa saya di situ. "Oh, kenapa pilih UQ? Enggak kayak ke Griffith." Ya UQ itu historiknya itu lebih bagus daripada university yang lainnya di Queensland gitu. Rankingnya atau apanya itu, Pak? Rankingnya ya. Kalau di sana. Tapi kalau saya tanya gini, kalau TIFF gimana? Kalau TIFF itu ibaratnya seluruh Australia itu ada TIFF semua. Karena itu adalah program sokongan dari pemerintah Australia untuk memberdayakan masyarakat Australia agar memiliki keahlian untuk bekerja. Jadi cenderungnya kayak kursus ataupun STM-nya dong. Cenderung sih yang kayak begitu. Kalau Griffith ibaratnya gini saya baca. TIFF itu ibaratnya itu mempelajari tentang dunia industri sama dunia pendidikan. Sementara kalau di university di sana di Australia itu lebih cenderungnya ke theoretical. Jadi orang itu kadang-kadang milihnya lebih mau ke theoretical atau enggak ke industrial sama theoretical. Komplit, ada paket komplit nih. Gitu. Kebanyakan mereka kalau orang Queensland lebih milihnya ke TIFF. Kenapa? Setelah lulus dari sana nanti pasti akan di keterserapannya itu udah terjamin banget sama kamu. Mungkin kayak politeknik ya Pak ya? Yes, betul. Bukan STM ya. Kalau STM kan kita levelnya betul. SMK. Kalau udah kayak D3 dan lain-lain itu politeknik. Politeknik ya? betul. Kayak politeknik itu. Jadi mereka langsung terjamin untuk keluarnya sana. Oke. Cuman lucunya gini, di sana dosennya banyak, tapi mahasiswanya nggak ada. Gitu. Kenapa itu? Nggak tahu.
Kalau di Jerman juga sama. Oke. Mahasiswa kecil, Iya. biasanya juga banyak juga lumayan. Oke. Itu yang bikin pusing gitu. Sampai kan, ya Hendro, gitu. Gitu. Saya juga nih kena nih gitu. Sampai ketangkep sama dosen. Kalau umpamanya kita nggak masuk pun masih ketangkep Iya. gitu kan. Sama juga nggak sih kalau di Belanda kayak gitu sih? Saya kurang tahu sih Pak. Jadi kalau yang saya tahu ya di kampus saya. Jadi intinya kalau S3 saya tidak ada kuliah. Oh. Tidak ada mata kuliah sama sekali yang wajib saya ambil. Paling hanya ada 2 course untuk terkait dengan penulisan, yaitu Scientific Integrity sama Research Data Management. Itu aja. Itu pun nggak ada hubungannya dengan bahasa Inggris ya. Itu lebih ke riset kayak gitu. Cuman kalau pas S2 itu kita bisa tidak masuk kelas sekian persen misalkan. Itu mungkin kayak mirip dengan Indonesia kali ya Pak ya. Kalau S1 Pokoknya titip absen gitu. titip absen nggak bisa. Nggak bisa ya? Titip absen nggak bisa. Cuman kita boleh tidak masuk kelas misal 2 atau 3 kali. Oh. Selama kehadiran misalkan saya lupa Berapa 70% persen atau gitu. 80% gitu. Itu mirip kayak Berarti sama kita ya sama Pak ya, sini di kurang lebih. Cuman mereka S2 ini ya Pak ya, kita konteksnya karena kalau saya ngomong sistem pendidikan secara umum saya nggak tahu. S1-nya di Belanda saya nggak tahu. Saya S2 misalkan. S2 misalkan yang susah itu adalah misal untuk misalkan University of Groningen itu kan universitas berbasis riset. Yang diutamakan adalah paper misalkan. Ada satu mata kuliah itu yang agak gila. Misalkan satu semester harus bikin 6 paper. Itu satu semester. 6 paper itu harus 3 empiris dan 4 non empiris misalkan. Itu udah kayak bikin berapa skripsi kayak gitu kan. Sehingga itu harus gimana ya? Harus dengernya aja udah pusing loh. Kalau empiris itu kita harus ada partisipannya. Kita harus cari orang, kemudian kita topiknya apa, kemudian kita melakukan eksperimen dengan partisipan itu. Kalau non empiris kita bisa pakai studi literatur. Tapi bagi saya itu susah sekali karena ya waktunya seberapa, tugasnya segila apa gitu, sehingga ya agak susah bagi saya yang itu. Cuman kalau secara umum kurang lebih sama tugasnya. Kehadiran kurang lebih sama. Ya 70-80 lah ya. Boleh tidak masuk asalkan sekian persen ada di kelas. Kemudian keaktifan tidak terlalu dinilai. Jadi mau aktif apa enggak, it doesn't matter. European enggak ngitung. Lebih ke mereka biasa ada kayak quiz, kemudian ada kayak final project misalkan, ada kayak paper, paling itu yang dilihat. Dan quiz itu yang paling bikin stres. Iya. Ya sih, baru duduk gitu. Oke guys, quiz mati gue. Serius itu yang paling tegang banget di situ. Dosennya lagi bule lagi kan. Iya. Bule kan nggak kenal kompromi banget sama kita. Kalau orang Indonesia kan, Bu belum siap Bu. Ya udah siapnya kapan? Iya kan? benar. Kalau pas SMA kadang kayak gitu. Ya udah siapnya kapan? Kalau orang bule sana, mau nggak bisa. Kamu mau siap nggak? Kulturnya beda ya. Iya. Itu bedanya dari situ juga. Oh ya. Kemudian keaktifan. Excuse ya. Iya sih. Rosso ewoh Pak. Kalau Bisa orang jadi. Indonesia ewohan. Dan kadang kalau guru di Indonesia kan kadang kasihan, mungkin siswanya belum belajar atau kayak gimana. Kalau di sana ya nggak ada kayak gitu, mau belajar apa enggak ya Harus siap. the show must go on kan. Iya. Cuman kalau umpamanya sistem kayak gitu dibawa ke Indonesia, kayak sistem kejem ya, dari pengajar kepada bukan kejem langsung dibunuh gimana gitu. Harusnya bagus malah ya Pak ya. harusnya Harusnya bagus karena itu melatih kedisiplinan kita. Karena misalkan bilangnya nggak siap tapi ternyata diundur, itu kan mereka akan semakin malas. Sementara misalkan siap nggak siap akan tetap ada kuis, itu malah bagus. Oh next time kalau ada kuis saya harus siap nih. Saya harus kasih penanda di kalender saya misalkan ada kuis kayak gitu, sehingga ya malah bagus kalau dibawa ke Indonesia. Jadi gitu. tingkat belajarnya anak-anak kita nggak mau belajar bener Ya, kalau di rumah. Kalau orang Indonesia kan pulang dari sekolah ya wes Mobile Legend. Betul. Iya kan? Dan kadang kalau mengerjakan copy paste. Yes, Aduh, itu ini banget. apa ya? Budaya yang harus kita ubah ya Pak Ibu ya. Karena banyak loh skripsi yang ternyata ditelusurin di dalamnya ternyata yang nulis bukan dia. Bukan yang bersangkutan gitu kan. Jadinya itu yang wow. Bisa jadi itu adalah karena ketika di SMA, SMP budaya copy paste mencontek itu masih sangat mengakar di diri mereka, sehingga pas skripsi ya udah sama, mau copy paste asalkan nggak kena Turnitin misalkan, asal nggak kena plagiarism scandal misalkan, oke. Cuman kan bukan itu yang kita inginkan. Pokoknya tahu sama tahu aja lah, kayak gitu kan. Iya. Ibaratnya. Penting lulus mungkin kali ya. Penting lulus. Iya. Yang penting Padahal bayar. penting bayar. Kalau kita. Padahal kan nanti itu tidak dapat esensinya. Misalkan sekalipun dia misalkan dapat IPK yang tinggi, tapi kalau itu tidak mencerminkan kualitasnya, nanti akan
terlihat di dunia kerja. Di dunia kerja benar. Iya. Nanti kayak iklan itu dong. Kenapa? Di iklan TV dong. Kamu lulusan mana? Halo, ini disensor ya. Iklan itu kan ada kan keluarnya Barack Obama gitu. Oh gitu. Terus umpamanya Pak, selama di Belanda, Pak Zaki udah nikah kan? Iya, alhamdulillah. Udah nikah. Alhamdulillah. Orang saya hadir. Orang saya hadir. Apa yang dua kapan? Insya Ya, Allah next. kalau nggak Sabtu Minggu Oh, gitu ya. hari libur gitu kan, weekend. Bismillah, semoga saya bisa datang. Insya Allah. Ya. Ya kan, biar kuliah saya juga cepat kelar dulu. Oh gitu, ya kan? motivasi ya, Pak. Nanti jadi sesi curhat loh. Oh, gitu kan. Lanjut. Aduh, Pak Zaki udah nikah. Ya 2019. 19. Istri diajak dong. Kenapa? Istri diajak dong ke Belanda. Diajak seminggu terus pulang. Kenapa? Karena kerja itu saya. Oh, kerja ya? Iya, Kenapa cuma seminggu dong? honeymoon. Iri gue. Karena cutinya memang terbatas kan Pak. Jadi istri saya kerja di instansi pemerintah. Cutinya PNS hanya ya? bukan. Belum. Cuman tetap. Tetap. Iya. Oke. Jadi di instansi pemerintah cutinya terbatas sehingga saya hanya bisa bisa membawa istri saya selama seminggu kurang lebih. Honeymoon dong. Honeymoon di itu sana. tadi. Pak Saiful kemarin honeymoon di mana, Pak? Rawain saya. Bu Putri besok maunya di mana, Bu? Kalau sama suaminya besok. Lihat suaminya dulu. Oh gitu. Lihat ya. suaminya dulu. Oke, Iya. baik. Kalau saya sih pengennya itu move nanti pindah ke Frankfurt. Oh gitu. Pengennya. Oh, gitu. Karena udah terlalu nyaman di sana. Iya. Ya kan? Indah banget di sana soalnya. Sip. Kalau selama jadi di sana istri, ini jadinya curhat kan, gitu kan. Kalau selama di sana, istri diajak di 1 minggu di sana, itu cuman dalam rangka honeymoon atau ditinggal-tinggal tuh? Nggak honeymoon. Honeymoon murni. Iya. Cuman sekali saya tinggal meeting dengan dosen pembimbing saya. Oke. Itu saya tinggal di ruangan kayak gitu. Cuman paling meeting 1 jam. Setelah itu kita kayak keliling Belanda. Ya. Keliling kemana aja tuh? Ke Keukenhof, Kenhof kemudian kita ke Amsterdam juga. Amsterdam. Kemudian ke di depan bandara itu tulisannya I am Amsterdam gitu. Iya. Itu juga foto di sana Itu juga. spot yang umum banget tau gak Spot sih? umum. Ya kalau sampai di Schiphol itu kan ada I Love Amsterdam itu kan. Jadi di situ ya paling ke sekitar Belanda gitu. Rotterdam belum? Rotterdam belum jauh sekali. Mancing di sana tuh. Padahal Rotterdam bagus, ada Cube House. Cube Saya pernah ke Cube House juga. Itu Saya bagus. ke Yellow City, Pak. Ya, Apa tuh? Kuningan. oke. Jelas. Astagfirullah. Itu Kuningan bisa aja sampai sana loh. Bos. Tapi sampai ke sana juga. Kemana? Ke apa tuh? Ke Rotterdam juga. Rotterdam nggak jadi. Karena cuma seminggu jadi saya harus bagi-bagi waktunya. Karena ada yang cuma di Nijmegen aja ke kota yang ada di Nijmegen, landmark yang ada di Nijmegen aja. Terus gunanya Schengen apa? Nah, itu karena waktu tadi seminggu itu sebenarnya kurang untuk explore Belanda. Sehingga kalau itu jadi nggak memungkinkan untuk keluar dari Belanda. Memungkinkan sih, cuman kami milih Belanda aja dulu. Karena waktunya terbatas. Kalau bagi saya, kalau udah punya saingan kayak gitu, saya ajak keliling-liling. Capek dong. Paris, Barcelona. Ya, it takes time. Maksudnya Takes time itu pasti. butuh berapa 4 jam hari? perjalanan, Pak. By plane? No, pakai kereta sampai Oh, ke pakai Berlin nanti kan. Berlin nanti habis itu sampai ke Belgium tinggal naik dikit loh. Iya, sekali lagi waktunya yang terbatas, Waktunya dan terbatas. lebih pilih Belanda aja dulu karena saya pengen tahu negara suaminya bekerja tuh kayak gimana sih kayak gitu. Di sana nyambi kerja juga nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Karena kuliah saja sudah memakan banyak Banyak waktu waktu. sehingga bagi saya kerja tidaklah, lagi pula pemberi beasiswa tidak membolehkan saya bekerja. Perasaan saya doang yang bekerja di sana. Jadi waiter sih, iya. Oh, keren dong malah. Iya, serius. Iya, dapat tambahan income ya, per Pak. jam Ya. kan? Iya. Terus perjuangannya itu adalah cari sertifikatnya. Sertifikat pekerja kan kita harus punya dong. Nggak boleh asal Apa itu Zuken apa namanya? Zuckerlatte. Oke. Kita harus cari sertifikatnya karena Ya. mereka nggak mau menerima kamu mahasiswa ya, nggak boleh. Jadi kamu harus bekerja. Mahasiswa boleh, cuman mungkin yang punya punya kayak
SIM khusus untuk bekerja Iya, mungkin itu, ya. license-nya itu. Jual-jualan cilok gitu. Oh, nah itu yang ditunggu. Bisa Pernah nggak loh, ada yang pernah jualan cilok di sana. Bisa, cuman nggak bisa yang kayak bikin kios, No, Pak. betul. Cuman kayak rumah tangga aja Yes, gitu. Misal betul. saya kuliah di Belanda, kemudian saya share di grup mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda. Saya jualan ini nih, misalkan jualan klepon, misalkan jualan bakso. Itu ada teman-teman yang kayak gitu buka open pre-order, nanti yang pesan siapa nanti diantarkan, itu ada. Cuman yang ngeluh itu adalah bahan bakunya. Ya. Seriously, kita mau datang kemana? Ke Asian Food. Ke Asian Food jarang-jarang loh yang jual. Apa itu misalkan? Karena sudah lumayan komplit sih kalau di Belanda. Apa itu ada juga yang lainnya kayak kita beli kedelai. Kedelai ada kayak. Kedelai, cuman jarang-jarang. Iya, jarang. Jengkol. Apalagi Nggak ada. nggak ada dong, Pak. Pete aja nggak ada, Pak. Yang ada apa ya? Apa ya? Apa ya? Yang Tempe, tahu. tempe tahu ada. itu Itu buatan mungkin sendiri. udah Ada, ya ada umum ya. umum. Tapi pernah teman saya tuh di depan rumah asram rumah yang kita kan numpang-numpang di rumah orang tuh kan. Kita jadi anak pungut tuh kan. Homestay. Atau bagaimana? Iya, jadi anak pungut ya di situ kan. Dia tuh sampai jualan di depan rumahnya yang punya rumah itu. Oh, boleh. Boleh. Di Jerman. Mm-mm. Oke. Cuman kalau umpamanya ada kamtip ya kita harus kukut. Harus cepet-cepet. Jadi sebenarnya itu ilegal. Ilegal. tapi itu umum banget kalau di Oke, sana. Kita iya. kejar-kejaran kayak gitu juga. Ah. Tapi tolong jangan ditiru ya. Tidak untuk ditiru ya, Pak. Iya. Terus Pak, balik lagi ke dunia pendidikan Iya. Indonesia. Kapan kita bisa berkembang seperti Belanda? Kita sudah dalam progres berkembang, Pak. Buktinya? Buktinya misalkan nih ya, satu sisi semakin banyak startup yang muncul. Ini inisiasi yang bagus dari anak-anak muda. Karena kalau kita bandingkan, kita sebenarnya keuntungannya adalah bonus demografis. Anak-anak muda kita banyak, cuman yang memang masih butuh pelatihan dan lain-lain. Kalau kita lihat dari segi kemunculan startup, saya malah cukup percaya diri bahwa anak-anak muda ini nanti ke depannya sekian tahun atau 10 tahun ke depan itu bisa bersaing, Pak, dengan anak-anak muda dari negara lain. Jadi kita nggak kalah sebenarnya. Jadi kita sudah kayak, menurut saya we are on the right track. Tinggal dukungan pemerintah Yes. dan dukungan dari instansi-instansi yang terkait dengan minat bakat dari pemuda itu. Kita juga butuh stewardship yang lainnya deh, seperti Iya. kayak perusahaan-perusahaan besar gitu. Iya. Terus apa kabar dengan Wisuda Karya Kudus? Apa kabar gimana nih, Pak? Kita kan ada dukungan dari pemerintah juga. Iya. Dukungan dari pihak ketiga juga. Iya. Nah, gimana dengan perkembangan Wisuda Karya Kudus? Kalau menurut saya, sebenarnya kita diuntungkan dengan banyaknya instansi yang bekerja sama dengan kita, apalagi jurusan dari Bapak ya, Jurusan apa ini? pelayaran ini, Pelayaran, karena kita punya bridge simulator yang itu mungkin tidak banyak yang punya, atau mungkin kita satunya yang punya ya, Pak ya? Kalau untuk sekolah SMK, untuk grade simulatornya kita itu udah jauh banget karena grade kita kan A. Kalau kebanyakan yang untuk simulator dari sekolah-sekolah pelayanan yang lain itu kemungkinan Masih itu di bawah. Nah, harusnya fasilitas yang sebagus ini bisa lebih kita manfaatkan, terutama kita karena mungkin dari sisi jumlah siswanya. Nah, ini yang kita perlu, mungkin karena belum banyak yang tahu ya, Pak ya, karena SMK Wisuda Karya itu punya fasilitas yang sebagus ini, maka dari itu kita butuh publikasi yang bagus. Karena bukan hanya fasilitas nih, Pak, kita SDM-nya seperti Pak Hendro, Pak Syariful Arif, Bu Eka Putri, itu kan SDM yang bagus menurut saya, yang bagus sekali di atas rata-rata, sehingga kita harus show to the world bahwa kita punya bukan hanya facility, tapi kita punya SDM, terutama pengajar yang bagus. Karena memang kan yang dikhawatirkan sama orang, Ya. ya namanya sekolah SMK ya, mungkin kan top center atau trend centernya kalau di Indo kan SMA itu better lah daripada SMK lah ya, vocational school lah berarti. Tapi kalau menurutnya Pak Zaki, SMK itu kalah nggak sih sama SMA? Persepsi kayak gitu sih udah kuno sih, Pak, old fashion. Jadi kalau mengatakan SMA lebih Apalagi bagus yang dari negeri SMK, lagi, iya kan? Apalagi SMA negeri pokoknya harus itu persepsi. gratis. Oh, gratisnya. Jadi jatuh lebih jauh gratisnya ya. In the past mungkin kayak gitu. Cuman kalau kita ngomong secara nature SMA dan SMK sebenarnya not apple to apple. SMA, SMK menurut saya. Okay. Karena fokusnya juga beda. Cuman kalau oke lah kita generalisir, kalau untuk recently saat-saat ini ya
sama-sama oke menurut saya, sama-sama maju kayak gitu loh. Misalkan sama-sama SMA yang bagus dan SMK yang bagus, mereka sama-sama punya bidang sendiri-sendiri dan mereka sama-sama menurut saya bagus. SMK Wisuda Karya Kudus salah satunya, yang salah satu. Apalagi kemarin kita mendapatkan medali emas untuk LKS. Ya, itu mempertahankan medali emas yang sebelumnya. Semoga sih medali emas yang kita raih bisa sampai nasional, sampai tingkat dunia juga. Amin, insya Allah ya kan. Ya. Tapi Pak Zaki, ngomong tentang lomba nih, tadi medali emas. Ya. Ini Pak Zaki ini ibaratnya the winner creator. Oh ya? Iya, kreator pemenang-pemenang lomba. Iya nggak sih? Resepnya apa kira-kira Pak? Ya nggak tahu ini. Makanya yang ini saya mau memberitahukan bahwa salah satu resepnya adalah saya punya supporting system seperti Pak Saiful Arif, Bu Eka Putri, kemudian ada Bu Farida, ada Pak Joko, Pak Thomas, dan Pak Darmanto sebagai guru bahasa Inggris yang bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga kenapa kok bahasa Inggris ada sejumlah siswa yang memenangkan lomba, ya karena itu bukan hanya karena saya, pertama karena kerjasama yang bagus dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi komunikasi ya Mas? Iya. Menurut saya salah satu komunitas guru yang sangat solid di Wisuda Karya adalah bahasa Inggris, Pak. Tapi pionirnya, kalau bener nggak sih, say if I'm wrong. Iya. Bener nggak sih kalau umpamanya Pak Zaki ini sebagai pionirnya lebih cenderung ya ke atas? Salah. Kenapa? Biasanya orang yang melakukan itu yang ngeles gitu kan. Menurut saya tidak tepat kalau dianggap sebagai pionir. Tapi kalau dianggap untuk yuk ikut lomba yuk, saya menggebu-gebu Pak. Saya ada ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol-ngobrol, saya ada lomba ini. Karena saya merasa gini, kita punya potensi yang sangat bagus. Yuk, kenapa nggak dimanfaatkan untuk lomba kayak gitu loh Pak. Misalkan kemarin kita punya siswa seperti Taruni ya Pak, seperti Iren. Kita harus manfaatin itu, kita harus memberdayakan Iren di lomba-lomba yang banyak agar dia bisa berkembang talentanya gitu Pak. Sehingga menurut saya ya kalau dianggap sebagai pionir untuk menggobrak-gobrak, mungkin iya. Cuman kalau untuk secara kompetensi kita saling bekerja sama. Misalkan storytelling misalkan, kalau untuk pelatihan Pak Syaiful yang membuat naskah dan lain sebagainya, karena beliau lebih paham untuk storytelling, sehingga setelah itu dipoles dengan Bapak Ibu guru yang lain tentang untuk performance-nya seperti itu, sehingga bukan hanya saya. Berarti Pak Saiful Arif itu banyak cerita dong berarti. Iya. Banyak cerita ini pasti. Kita perlu oprek apa? Harusnya. Mungkin bisa di sebelah saya Pak Syaiful atau mungkin Bu Eka Putri langsung aja. Oh iya, ini banyak ceritanya. Cerita pahit atau cerita apa ini? Bittersweet lah. Itu lagunya Ardhito Pramono dong. Nggak tahu saya. Hah? Bitter Love. Ya Allah, kurang update saya kan. Itu yang suka dengerin itu kayak. Itu Bu Putri yang paling muda yang lebih update dengan. Kalau umpamanya di ruangan itu kan lagi ngedit captionan kayak gitu kan, nyatanya Bitter Love aja. Oh gitu. Ini apa ini kan lagu ini? Bu, pelan dikit ngapa? Asik Pak. Gitu kan ya udah. Terus Pak Zaki. Ya. Menang kejuaraan berapa kali, Pak? Maksudnya saya atau menang perlombaan itu, bawa siswa untuk menang perlombaan itu berapa ya Pak Syaiful sama Bu Putri ya? Karena kalau untuk data kita harus ini Pak, koordinasi dulu ya Pak ya, berapa ya Pak Bu ya? Sepertinya karena saya mencatat Pak, karena memang saya catat siswa siapa saja yang pernah kami latih dan siswa siapa saja yang pernah saya latih. Karena saya bukan hanya bahasa Inggris, saya misal karya tulis ilmiah, saya salah satu pembinanya. Itu sekitar lebih dari 20-an siswa. 20 lebih. Wow, itu juara semua. Sejak ya bervariasi, ada juara 1, juara 2, juara 3 dan lain-lain. Ya kalau dalam bidang bahasa Inggris kita ada speech, pernah juara 1 tingkat nasional, ada Iren, kemudian Iren Woloin sekarang sudah kuliah ya. Juara 1 pernah tingkat nasional. Kita juga ada Jeffrey storytelling juara 2, Action tingkat Jawa Tengah DIY kalau tidak salah. Kita juga pernah juara 1 debate sekudus juga. Kita bahkan melawan sekolah SMA yang ada di Kudus dan kita menang. Itu Frederico, kemudian ada Fathul Alim dan satunya siapa dulu ya Pak ya. Nah, itu ada itu juga juara 1 debate juga. Itu menurut saya dari cabang-cabang bahasa Inggris kita sudah lumayan meratap untuk menjuarai kompetisinya. Ada speech, ada debate, storytelling,
essay writing yang kemarin paling baru ini itu juga sudah. Yang belum adalah newscasting, sepertinya belum. Dulu pernah Federico Aldi, cuman sampai semifinal kalau tidak salah. Kalau itu ada newscasting bagus dong. Bagus. Bagus dong Iya. nanti ya kan. Dulu belum punya perangkat kayak Nah, Oh gini ya. ini bisa kita manfaatkan Pak Iya untuk dong. latihan newscasting, Benar, betul. benar. Iya. Karena ini juga studinya baru kan. Oh iya. Baru kan. Iya. Halo Pak Kepala. Di baru lagi. Ya, kalau umpamanya dari mereka yang juara-juara, Iya. pernah nggak sih Pak ada saran dari Pak Zaki untuk, yuk mau nggak lanjutin keluar? Keluar? Maksudnya lanjutin keluar sampai kita bawa mereka untuk, yuk ini loh ada jalur untuk LPDP dan yang lain-lain, udah pernah ngasihin loh. Kalau secara langsung untuk memberitahu seperti itu tidak, tapi secara informal mereka udah tahu maksudnya bahwa nanti setelah lulus akan ada banyak beasiswa yang bisa mereka manfaatkan tuh, mereka kurang lebih sudah tahu info itu. Seperti misalkan dari yang siswa yang pernah kami bimbing, Federico Aldi itu setelah lulus SMK Wisudakara dia langsung ikut UTBK dan langsung diterima di pendidikan matematika di Universitas Undana. Mana itu? Nusa Cendana. Nusa Cendana. Nusa Cendana kalau nggak salah di NTT. NTT. Dia kan NTT kan? Ya. Federico ini bagus Pak bahasa Inggrisnya. Salah satu yang siswa, ya, salah satu siswa terbaik yang kita punya. Yang gurunya ada di sini semua sih, Dot. Saya tidak mengajar beliau, Federico malah. Jadi fluensi yang paling bagus itu si Federico dan dia ikut matematika, ambil matematika itu nanti malah poin plus dia. Jadi dia ambil matematika tapi dia bisa bahasa Inggris untuk sebagai soft skill. Itu bakalan moncar banget nanti ke depannya mungkin. Iya, bener ya. Jadi terus nanti ke depannya untuk wisuda karya Pak Zaki punya proyek apa lagi? Project saat ini saya masih penelitian, jadi masih belum bisa fokus untuk pembimbingan. Cuman kalau saya pikir Penelitian apa nih? Penelitian yang dari S3. S3-nya? Ya, jadi saya meneliti 4 kelas 10 terkait dengan peningkatan speaking. Cuma untuk balik ke rencana tadi, saya merasa kita butuh kayak akselerasi untuk bimbingan intensif terutama untuk talenta-talenta di bidang bahasa Inggris. Karena kalau tidak khawatirnya akan ada wasted talent yang terbuang kayak gitu. Kita nggak tahu. Karena apalagi pandemi, Pak. Pandemi itu kita tidak kontak langsung dengan siswa, kita tidak tahu kemampuan mereka sejauh apa dalam bidang bahasa Inggris. Bahkan kalau siswa yang saya tanyai, Pak, saya tidak tahu si itu. Nah, padahal kan satu kelas. Ketika saya kumpulkan di kelas, loh kamu satu kelas kok tidak tahu ya, karena akibat pandemi itu, karena mungkin jarang bertemu, jarang interaksi, kemudian hanya sebatas online learning misalkan, itu interaksinya kurang. Sehingga menurut saya kedepannya kita untuk bahasa Inggris ya Pak ya, talenta bahasa Inggris itu harus dibimbing lebih lagi, intensif lagi, harus dikumpulkan dalam satu wadah, punya satu visi misi yang jelas, kemudian yuk sama-sama kerja keras dengan target lomba misalkan, atau target exchange kemana misalkan, itu bisa. Karena belakangan ini emang kita untuk SMK itu kita kalah dengan yang sekolah-sekolah yang SMA. Betul. Atau Kalau negeri ya. untuk sisi itu oke. Oke. Terus jadi lewat ini kita bisa membuktikan bahwa sekolah yang SMK itu malah bisa menyaingin yang di SMA kayak gitu. Jadi mengubah mindset old dari yang kolot yang dulu, bisa dikatakan kolot ya. Itu bisa dirubah dari sini juga. Bisa. Ya kan? Iya. Wah, ini proyek gede loh. Ini Mas Nadim ini boleh. Tapi Mas Nadim juga alumni dari Singapura kan waktu itu. Oke. Ya. Itu kan siapa tahu nanti Pak Zaki bisa terlibat di pemerintahan ya kan. Jauh Pak. Kenapa? Amin dong. Saya tidak ingin ke sana. Jadi saya tidak aminkan Pak. Oh iya, kenapa Pak Zaki kok pengennya ke SMK? Kenapa nggak pengen ke Universitas S3 loh? Karena saya lihat pada saat itu ketika saya S1, saya dulu PPL-nya di SMK. Saya nggak tahu kenapa saya jodohnya sama SMK terus. Jadi ketika S1 saya PPL itu saya ditempatkan, saya tidak bisa milih pada saat itu, ditempatkan di SMK 6 Semarang. SMK 6 Semarang ini yang perhotelan. Iya, perhotelan, tata boga, tata kecantikan. Yang satu kelas tuh cowoknya satu misalnya, atau tidak ada cowoknya sama sekali. Di depan itu ya? SMK 6 ya? Saya nggak lupa Pak saya. Oke. Jadi setelah itu saya pikir setelah lulus S1, kemudian karena S1 biasanya tidak mungkin dosen ya Pak ya, sehingga S1 saya pikir saya cari nih sekolah-sekolah yang sekiranya berpotensi, yang bisa saya juga mengembangkan diri,
saya pilih SMK Wisuda Karya. Ya, Tapi untuk kedepannya? belum tahu nih Pak, karena saya fokus ke penelitian dulu. Oh gitu. Karena belum selesai juga dan masih banyak target karena saya harus masih membuat menulis 3 paper lagi, dan itu saya waktunya hanya punya 1 tahun saja karena beasiswa saya tinggal 1 tahun. Karena kalau tidak selesai nanti saya pulang betul bisa jadi bayar sendiri, dan saya harus pulang ke Indonesia tanpa membawa gelar misalkan. Saya harus mengerjakan disertasi saya dari Indonesia. Nah, itu saya fokus dulu ke penelitian S3 saya dulu. Untuk kedepannya Allah alam. Tapi wallahu alam itu pasti dong terbesit satu pikiran, oh ya gue kedepannya mau kayak gini nih, saya mau kayak gini nih. Ya planning ada. Kalau planning pertama ya kemungkinan balik ke SMK Wisuda Karya Kudus dulu, karena status saya masih cuti kan Pak. Jadi kalau selesai cuti ya saya kembali ke sekolah dulu. Jadi, kalau mau planning lain saya belum mendetailkan lagi mau seperti apa. Tapi planning pertama kembali ke SMK Wisuda. tapi menurut saya lebih baik di SMK Pak. Kenapa? Kenapa? Karena kita lebih muda di sini. Gitu. Ya, kalau kita di universitas, ke universitas yang masuk bisa bapak-bapak, ya kan? Cepet tua gitu nanti. Saya bawa bapak loh Pak. Hah? Saya bawa bapak. Oh iya tuh. Iya. Alhamdulillah saya belum bapak-bapak. Bapak, definisi bapak-bapak itu apa sih Pak? Apakah yang sudah menikah doang, atau yang sudah punya anak? Apakah Relatif bapak-bapak yang mulai berkembang badannya? Bisa jadi itu. Gitu? Ya. Ya. Tidak ada Itulah definisi kenapa saya khusus. hari ini pakai hoodie. Oke. Ya, biar nggak kelihatan berkembangnya. Oh gitu. Saya mau pakai hoodie tapi saya pikir ini formal, jadi saya pakai batik. Berarti menyesal Ini ya? batik khusus untuk guru bahasa Inggris sih Pak. Jadi saya Oh tidak gitu. menyesal. Oh, ini promosi nih. Saya juga bahasa Inggris loh, maritim loh. Oh iya. Nah, kenapa Tapi saya beda dikasih? Pak. Beda dengan lingkaran kami dari guru bahasa Inggris. Kena gue kan. Bisa bikin batik sendiri dah. Oh iya. Ditunggu ya Pak ya. Tulisannya jangkar semua gitu. Oh gitu. Gitu. Oke, Pak Zaki. Ya. Udah berapa jam sih? 50. Hah? 5 minutes. 5 menit lagi loh. Gak kerasa loh ya? Iya. Iya Pak. Ini bentar lagi udah mau naik lagi Pak Zaki. Iya. Jadi hari ini akan mengobservasi apa tuh? Mengobservasi ya? Yes. Meneliti anak-anak ya? Jadi penelitian saya tentang potensi automatic speech recognition, penggunaan teknologi namanya ASR untuk melatih untuk meningkatkan kemampuan pronunciation siswa. Ya. Itu kalau di bahasa pelayaran tuh kayak Marlin gitu ya? Beda sih, ini kayak sistem deteksi otomatis Deteksi, gitu. oh. Jadi kita ngomong, kemudian komputernya nanti akan kasih feedback. Feedback dalam bentuk misalkan persentase atau scoring, dan juga bisa feedback dalam bentuk fonetik. Misalkan kita salah ngomong A, I, U, itu bisa. Jadi saya pakai teknologi namanya ASR, Automatic Speech Recognition, yang diterapkan di 2 website. Website yang saya dan teman saya kembangkan, dan website yang dikembangkan oleh kampus saya. Oh gitu. Oh berarti ada apa kolaborasi ya di situ? Ya, kolaborasi dari kampus juga. Tapi bisa nggak itu nanti akan dipakai untuk anak? Kemungkinan bisa. Karya? Cuman memang kayak masih a long way to go, masih kayak butuh banyak improvement, peningkatan. Sehingga misalkan salah satunya adalah tingkat akurasi. Tingkat akurasi untuk ASR itu memang belum bisa kalau seperti human rater misalkan. Jadi misalkan kita menilai siswa sama sistem menilai siswa, kemungkinan salah di sistem mungkin sedikit lebih tinggi. Cuman masalahnya penggunaan ASR ini lebih bagus dalam hal kita memberikan lebih banyak waktu untuk oral practice. Kenapa? Karena kekurangan kami guru bahasa Inggris adalah memberikan waktu speaking yang cukup. Yes. Kenapa? Kelasnya jumlah siswa di satu kelas jumlahnya banyak sekali. Kalau kita ngasih individual feedback, itu mau butuh berapa jam? Iya, Padahal kita ada target kurikulum, ada target materi yang harus selesai. Kalau kita harus kasih satu-satu, nggak selesai, sehingga butuh bantuan teknologi nih. Nah, teknologi yang sedang saya pelajari adalah ASR itu, untuk ngasih oral practice dan bisa ngasih feedback. Karena ya bagi saya kendala untuk speaking adalah satu tadi waktu, kemudian feedbacknya susah. Misal kalau untuk menilai sih cuman mungkin cepat ya Pak ya. Kalau oh iya bagus 90, bagus 75. Cuman kalau feedback yang salah yang ini, yang salah yang itu it takes time. Malah kita kebanyakan excuse kan untuk Iya. kesalahan itu. Ya, sehingga menurut saya butuh disupport nih kalau guru bahasa Inggris. Kalau misalnya ada alat yang bagus untuk dikembangkan, why not kayak gitu. Saya sangat mendukung sekali. Karena itu akan kepake banget buat saya gitu kan. Juga Terima gitu kan. kasih. Ya. Pak, tapi menurut Pak Zaki, guru di Indonesia itu terlalu banyak paper nggak sih?
Paper gimana nih? Paper tuh definisinya. Paperwork-nya banyak banget gak sih? Kayak bikin RPP, silabus dan lain bla 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 gitu. Ya, itu administrasi yang harusnya disederhanakan. Dirampingkan lah. Sebenarnya sudah ada kemarin Pak, RPP satu halaman saja. Cuman saya kurang tahu implementasinya apakah satu yang saya halaman ataukah masih Lampirannya masih banyak. Oh iya. Lampirannya mungkin masih itu banyak yang ya. saya bawa dari Australia kan waktu Oke. itu, yang langsung itu kan dari program dari pemerintah Jawa Tengah atau sorry dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Ya. Waktu itu yang bawa itu Kabid yang bagian PSMK ya Jawa Tengah itu yang mengadakan program kami yang sampai ke Australia itu, yang ambil kurikulum dari Australia itu, yang bikin satu paper itu, dan setelah itu diaplikasikan oleh Pak Hariwul. Oke. Untuk diaplikasikan untuk seluruh SMK yang satu paper itu aja. Oke. Cuman setelah itu nggak tahu tuh beranak berinak gitu loh setelah itu. Ya, mungkin lebih ke konsistensi atau keistiqomahan dalam menerapkan kebijakan yang satu itu. Tapi sebenarnya ini bagus Pak, dalam artian itu bisa meminimalisir beban guru, terutama untuk administrasi. Karena daripada kita pusing-pusing administrasi, lebih baik kita memikirkan metode apa sih yang cocok untuk siswa kayak gitu. Karena anak nggak menikmati administrasi yang kita bikin. Iya, itu kayak lebih ke Iya kan? Ya, jadi ini sebuah protes yang terselubung ini katanya gitu kan. Semoga nanti Pak Menteri menonton ya. Pasti nonton. Nanti tak masukin grup PPI gitu. PPI itu ya. Kita masukin Pak yuk. Silakan. Pak Zaki PPIJ ya? PPI? PPI Belanda atau ikut PPI Nijmegen. Kalau Belanda enggak. Nih. Oh, jadi cuma satu di kota itu ya gabungnya. Kenapa enggak ke sana? Saya fokus studi Pak, takut keteteran karena mungkin saya tidak seperti Pak Hendro yang time manajemennya bagus banget. Jadi saya lebih ke fokus dulu deh kayak gitu. Time management itu lebih cenderungnya gabut Pak, saking pusingnya cari pelarian Pak gitu kan. Gitu. Ya, itu sih intinya, saya lebih ke fokus studi. Kalau untuk organisasi kayak sebatas anggota sajalah dulu. Tapi kan kalau di situ yang membawa orang bisa untuk dapat pengetahuan yang lainnya. Ya, betul. Kalau untuk bisa gabung PPI itu. Ya, networking pasti dapat. Kemudian pengetahuan tentang jurusan lain juga kita kan ketemu dari berbagai background studi juga. Kadang-kadang kan siswa-siswa kan kadang-kadang merupakan untuk hal itu kan. Iya, betul. Gitu kan. Wow. Ini daging semua nih hari ini nih. Walaupun saya juga bingung ini mau ambilnya dari mana ini gitu kan. So, wow, Pak Zaki tinggal 1 tahun lagi di Belanda. Ya. Nanti wisuda online atau mau langsung? Kenapa? Wisudanya mau online atau langsung? Saya harap saya bisa live defense di sana. Live defense. Ya, semoga saya bisa selesai disertasi sebelum Maret, sehingga pas di sana saya bisa Maret tahun depan. Okay. Sehingga saya bisa defense di sana. Defense online sih salah satu opsinya itu. Cuman bagi saya kok agak kurang gitu ya Pak. Maksudnya dari segi takutnya saya tidak memahami pertanyaan dari penanya, kemudian suasananya juga mungkin agak sedikit berbeda. Ketika online takutnya internet connection juga kurang bagus. Nah, khawatir ada hal-hal teknis seperti itu. Jadi saya semoga bisa live defense di kampus saya. Ya, itu harapannya. Harapannya itu. Saya juga berharap gitu. Bisa Pak, insyaallah. Nanti wisuda masa toganya diginiin sendiri gitu kan, nggak lucu gitu kan. Iya. Oke, 1 tahun lagi semoga sukses Pak. Terima kasih Pak. Penelitiannya lancar. Amin. Ya kan. Udah tinggal 1 tahun lagi. Wow, keren banget. Oke guys, wisuda karya punya tenaga pendidik yang berkualitas kayak gini loh. Yuk, siapa ini yang nggak mau untuk join ke SMK Wisuda Karya? Siapa tahu nanti bisa ketemu Pak Zaki, teknologinya nanti dikasih sama kalian. Siapa tahu diajarin sama Pak Zaki nanti bisa ngomong bahasa Inggris ya. Sama saya nih lagi ngobrol bahasa Inggris nih, tadi saya ngobrol biasa gini aja, saya tadi tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Bagus banget berarti ya. Kaget dong kan, wow gitu kan. Ini ngobrol doang, gimana kalau diajarin yang lain-lain? Wah, keren banget ini. Oke Pak Zaki, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ada yang mau disampaikan untuk adik-adik yang mau daftar di SMK Wisuda Karya? Yuk segera daftar di BPDB karena seperti yang Pak Hendro sampaikan, kuota terbatas. Jadi jangan sampai menyesal kalau tidak masuk ke SMK Wisuda Karya Kudus. Dan ingat, biaya pendaftaran untuk yang program studi teknologi, yaitu selain pelayaran, yaitu adalah sebesar 4.700.000.
ya. Dan kemudian yang pelayaran itu adalah 9.700.000 dan itu semua tidak ada biaya pendaftaran, itu nggak ada. Itu adalah dibayarkan ketika kalian sudah fix untuk diterima dan boleh dibayarkan full ataupun dibayarkan secara cicil. Diperbolehkan dan tidak ada DP-nya 0% loh, Pak. Jadi ringan banget. Berarti bisa dicicil juga ya, Pak ya? Bisa dicicil bisa meringankan banget. juga. Ya. Jadi kan nggak masalah dengan masalah pandemi, karena kita melihatnya masalah pandemi juga. 0% DP-nya kayak rumah ya. Ya kan? Saya sempat kaget loh dikasih selalu sama Pak Kepala itu. DP 0%. Wow, kayak KPR rumah dong gitu. Ya. Ini rumah kita, Pak, SMK Wisuda Karya. Ya, welcome home. Ya, selamat datang, nanti kita gabung sebagai keluarga besar SMK Wisuda Karya Kudus. Betul sekali. Bisa ketemu dengan saya, Pak Zaki, Pak Saiful Arifin, Pak Saiful Arif. Kenapa saya suka Arifin? Sorry Pak, nanti dibacain lagi sama Miss Putri. Iya. Miss Putri juga. Miss Putri itu cantik loh. Cuman kameranya itu nggak dihadapin sama belakang. Miss Putri mau in frame biar ini seragamnya ini seragam bahasa Inggris juga ini, dua kapelan hari ini. Kalau apa tadi Sarimin? Sarimit. Mohon maaf. Sarimit kok kayak yang lain ya, Pak. Iya, Sarimbit. Ya, seragamnya Sarimbit tadinya, jadi perlu untuk kita masuk. Kalau umpamanya ada yang pendaftar yang pengen kepo dengan Pak Zaki, boleh datang ke sini, Pak? Boleh, atau bisa dikepoin dulu IG saya. IG saya promosi. IG-nya apa, Pak? @muzaki_basori. Muzaki Basori. Bisa ya di bawah sini, mungkin nanti Pak PR ini buat yang editornya ini kan. Oke, terima kasih atas atensinya untuk kesempatan pada saat ini di podcast of SMK Wisuda Karya Kudus. Kita akan kembali lagi di podcast of Wisuda Karya Kudus di lain kesempatan dengan yang pastinya narasumber yang keren-keren, berbobot, yang berdaging banget kayak Pak Muzaki hari ini. Sorry, bukan body shaming. Kayaknya besok pakai hoodie aja, Pak. Kayak gitu. Ya, berbobot banget, ya berdaging banget. Jadi stay tune ya di SMK Wisuda Karya Kudus channel atau Wiskars TV di program podcast of SMK Wisuda Karya Kudus bersama saya Hendro Yulianto, and 4, 3, 2, 1 cast off. Selamat siang.